Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Hari ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang tarif referensi. Yang pertama ada definisi tarif referensi, lalu yang kedua ada perbedaan tarif referensi dengan tarif normal. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang skema perjanjian FTA dan dokumen-dokumen tentang tarif referensi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check it out. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zaid. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu tarif referensi. Tarif referensi adalah skema bea masuk berupa perlakuan istimewa, yaitu penghapusan atau penurunan suatu tarif dari produk negara tertentu yang terikat dengan perjanjian perdagangan. Dengan menurunkan tarif bea masuk, produk dari mitra akan menjadi lebih murah dan kompetitif, yang mana akan mengakibatkan meningkatnya volume perdagangan bilateral. Salah satu aspek paling penting dalam tarif referensi adalah keberadaan ROO atau Rules of Origin, yaitu surat keterangan asal barang. Hal tersebut sangat penting dalam tarif referensi. Kemudian ada perbedaan tarif referensi dengan tarif normal. Yang pertama dari segi hukum. Tarif referensi berlaku bagi anggota dengan perjanjian negara tertentu, sedangkan tarif normal berlaku untuk seluruh anggota WTO. Yang kedua, dari tarif, dari biaya, yaitu tarif referensi jauh lebih murah dibanding dengan tarif normal. Hal tersebut mendukung untuk daya saing produk. Yang ketiga, dari administrasi. Tarif referensi lebih rumit dalam hal administrasi karena membutuhkan beberapa dokumen, sedangkan tarif normal tidak terlalu ribet. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang surat keterangan asal atau SKA dalam skema Free Trade Agreement. FTA adalah perjanjian perdagangan antar negara untuk mengurangi atau menghapus tarif serta mempermudah arus barang, jasa, dan investasi. FTA mencakup dua sektor utama teman-teman, yaitu perdagangan barang dan perdagangan jasa. Agar suatu barang bisa mendapatkan tarif preferensi, barang tersebut harus memenuhi Rules of Origin. Buktinya adalah SKA atau Deklarasi Asal Barang. Untuk mengajukan SKA diperlukan beberapa dokumen seperti PEB, Bill of Lading atau RW Bill, Commercial Invoice, serta bukti asal barang. Secara umum SKA terbagi menjadi dua, yaitu SKA preferensi dan non-preferensi. Setiap perjanjian FTA memiliki form SKA yang berbeda, contohnya seperti tabel di depan. Dan untuk perjanjian khusus seperti Indonesia atau Palestina menggunakan form P. Kesimpulannya, SKA penting sebagai bukti asal barang agar bisa mendapatkan tarif preferensi dalam perdagangan internasional. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membahas terkait skema perjanjian perdagangan yang saat ini sudah ditandatangani 18 skema perjanjian perdagangan oleh Indonesia. Nah, skema perjanjian perdagangan tersebut dibagi 4 teman-teman. Ada regional, bilateral, multilateral, dan khusus. Walaupun beda-beda, tujuannya tetap satu, yaitu mencapai kemudahan perdagangan, mencapai tarif yang lebih murah, dan kemudahan akses pasar tentunya. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan bahas skema perjanjian perdagangan regional dulu ya. Yang pertama ini ada namanya A3 atau ASEAN Trade in Good Agreement, yaitu perjanjian antar negara ASEAN terkait dengan perdagangan barang. Perjanjian ini sudah ada dari tahun 2010 teman-teman, yang 98% barangnya sudah mendapat tarif 0%. Contoh komoditasnya seperti produk elektronik atau kelapa sawit. Dan selanjutnya ada skema perjanjian namanya ACFTA atau ASEAN China Free Trade Agreement. Tentunya ini skema perjanjian antara ASEAN dengan China. Ini juga sudah ada dari tahun 2010 teman-teman. Nah, 94,6% barangnya sudah mendapat tarif 0%. Contoh komoditasnya seperti minyak bumi dan karet alam. Selanjutnya itu ada namanya AKFTA atau dikenal sebagai ASEAN Korean Free Trade Agreement. Tentunya kali ini perjanjian antar ASEAN dengan Korea. Itu sudah ada dari tahun 2007 yang 80% barangnya sudah mendapatkan tarif 0 sampai 5%. Contoh komoditasnya seperti kopi dan tekstil. Oke, selanjutnya itu ada namanya AIFTA yaitu perjanjian antara ASEAN dengan India. Nah, ini juga sudah ada dari tahun 2010 teman-teman. 70% barangnya sudah mendapatkan tarif 0%. Contoh komoditasnya itu seperti rempah-rempah dan produk mineral. Selanjutnya ada namanya skema perjanjian AANZFTA, yaitu perjanjian antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru yang sudah ada sejak tahun 2010 dan 90% barangnya sudah mendapatkan tarif 0%. Contoh komoditasnya itu seperti kakao dan furniture.
Oke teman-teman, selanjutnya ada namanya AJCEP. Nah, kali ini skema perjanjian ASEAN dengan Jepang sudah ada dari tahun 2008 dan 84,5% tarifnya sudah mencapai 0%. Contoh komoditasnya seperti manufaktur dan kakao. Selanjutnya ada skema perjanjian dinamai sebagai AHKFTA. Nah, skema perjanjian ini antar ASEAN dengan Hong Kong sudah ada sejak tahun 2020 teman-teman. Dan tarifnya diturunkan secara bertahap hingga 0% pada tahun 2028 dan contoh komoditasnya itu seperti kopi dan karet. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada namanya skema perjanjian RCEP antar ASEAN dengan negara seperti Jepang, Korea, Cina, Australia, dan Selandia Baru. Sudah ada sejak tahun 2022 dan 92% barangnya sudah mencapai tarif 0%. Contoh komoditasnya seperti nikel dan kakao. Nah, perjanjian regional kan sudah kita jelaskan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perjanjian khusus teman-teman. Ini cuma ada satu perjanjian, namanya MOU Indonesia dan Palestina. MOU ini sudah ada sejak tahun 2017. Beberapa produknya juga sudah mencapai tarif 0%. Contohnya seperti kurma dan minyak zaitun. Nah, tadi kan kita sudah bahas teman-teman terkait bagaimana skema perjanjian perdagangannya. Selanjutnya kita bahas terkait dengan peran FTA ya. Jadi, selain memberikan fasilitas tarif preferensi yang meningkatkan akses pasar dan daya saing produk, Free Trade Agreement atau FTA juga berperan penting sebagai instrumen kebijakan perdagangan non-preferensi. Jadi, berdasarkan data dari Bea Cukai, peran ini mencangkup penanganan praktik anti-dumping, safeguard, pembatasan kuantitatif, dan diskriminatif, pengaturan kuota tarif, pengadaan pemerintah, serta pengumpulan dan analisis statistik perdagangan. Hal ini tentunya bertujuan untuk mendukung terciptanya kebijakan perdagangan yang lebih adil dan transparan bagi para pelaku usaha di Indonesia. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari kami terkait bagaimana tarif preferensi. Semoga menambah ilmu teman-teman terkait tarif preferensi yang ada di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan, dan sampai jumpa.